Hey guys, welcome to the studio. Ini adalah syuting pertama kita di studio baru. Syuting masih santai, masih adjustment. Hari ini gue mau unboxing iQOO 12. Oke, let's go. Oke, honestly gue diundang iQOO untuk cobain. Jadi beberapa yang cobain duluan deh iQOO 12 tuh kayak gimana, karena gue udah pernah bikin video iQOO 11 sebelumnya, dan sekarang diundang untuk makan siang sama beberapa tech reviewer lain untuk cobain iQOO 12 dan kasih feedback ke mereka. Jadi gue mau cerita hari ini bahwa ini gue dipinjemin ada 5 hal yang mereka mau ajukan bahwa ini perbedaan ini lebih bagus nih ke iQOO 12 dibanding iQOO 11. Bedanya ya beberapa hal inilah. Yang pertama, in random order, adalah Snapdragon 8 Gen 3. Ini adalah yang pertama di Indonesia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 loh. Gen 3 ini pertama kali banget. Kedua, dia ada Super Computing Q1 yang artinya bisa bikin refresh rate-nya naikin lagi, push lagi sampai 144 Hz. Yang ketiga ada cooling chamber-nya beda, tambah besar lagi sekitar 6000-an mm persegi, dan dia udah makin besar artinya makin tahan lama dalam sisi suhu misalnya. Terus ada telefoto 10 kali dan digital zoom-nya sampai 100 kali sekarang, cocok tuh buat konser-konser. Dan terakhir adalah desain yang baru yang masih kolaborasi karena jangka panjang sama BMW atau BMW M Motorsport. Jadi yang M series-nya, yang performance series-nya. Ini gue buka ya device-nya. Di depan di atas kita bisa ngeliat dia menggunakan brandingnya udah jelas ya, iQOO dan BMW M Motorsport Premium Partner. Ya ini kolaborasinya jangka panjang, beberapa iQOO tuh ada terus dengan BMW M Sport. Nah sekarang kita buka dalamnya ini ya, device-nya. Wah, ini sebenarnya udah gue buka sih, tapi ya udah seru-seruan aja. Ini desain, ada dia keluar dengan 2 desain, yang putih dan yang hitam. Yang hitam itu modelnya agak-agak terinspirasi dari aspal ya, karena motorsport, mobil, balapan, aspal related, tapi bukan sekasar aspal. Warnanya tuh kayak apa ya, agak glittery sedikit dan rasanya kayak bukan rasanya ya, itu inspirasi dari aspal. Sedangkan yang putih ini solid, mulus banget. Dia ada brandingnya nggak panjang lagi, tapi cuma tipis di sini dengan tulisan Fascination meets Innovation. Wah keren banget. Ini iQOO dan M Sport logonya di sini. Dia, nah lensanya sekarang beda. Yang kemarin tuh iQOO 11 tuh kotak, sekarang agak rounded di sampingnya. Dia ada 3 lensa besar di sini dan 1 flash. Dia tulisannya ada Ultra Sensing 1.68 to 2.57 15 to 70 ISPH. Itu lensanya. Dan sekarang ini ada frame yang rounded di pinggirnya, tapi tebel juga frame di sampingnya ini untuk melihat desain yang bold yang baru lagi. Nah, ini salah satu hal yang jadi diskusi kemarin, karena ini adalah smartphone yang mengutamakan performance, pol banget dengan chipset terbaru. Nah, tapi yang biasanya performance itu kan pikirannya untuk gaming ya, cuman ini desainnya nggak gaming sama sekali, nggak muscular, tajam-tajam atau berotot lah istilahnya, dan juga nggak ada RGB warna-warninya. Kalau kita buka depannya, kita nyalain layarnya, dia akan ada tone warna yang sama dengan BMW Motorsport tadi ya, dan agak sedikit animated juga kalau baru dibuka. Terus feel-nya ini menggunakan Vantage tentunya dengan Snapdragon yang nanti review lengkapnya nanti. Tapi itu adalah 5 hal tadi yang gue sebut. Nah, si iQOO nanya, menurut lo yang 3 terbaik menurut gue itu apa gitu? Maksudnya dari 5 fitur tadi yang harus 3 terbaik berguna banget buat gue adalah apa? 3 hal menurut gue. Sambil gue unboxing ya. Kalau di dalam lagi ini juga masih ada kartu garansi dan ada sekali lagi branding premium partnernya iQOO dan M Motorsport. Ada di salah satu mobil balapnya, ini ada branding iQOO-nya di cup-nya dan di pintunya. Dan jangan lupa dia juga ada case-nya, terus juga ini nih 120 watt charger. Ini merupakan ya salah satu hebatnya iQOO dari dulu, chargernya cepat dapat, dan ini ada kabelnya. Sisanya sama lah ya. Oke, kalau kita bahas di antara 5 tadi yang menurut gue 3 harus menjadi prioritas. Yang pertama jelas Snapdragon 8 Gen 3 yang kemarin baru diomongin di Hawaii, terus langsung udah siap launch dan udah dipakai langsung di device-nya ini. Ini yang pertama kali ada di Indonesia.
8 Gen 3 itu performance iya, gaming iya, hemat baterai juga iya. Ini akan menarik untuk di-review nanti. Ini belum reviewnya. Terus itu kan performance, bahkan 3 dari 5 yang hal yang dia sebut baru itu termasuk supercomputing Q1 dan termasuk juga vapor chamber coolingnya yang naik, itu performance semua. Tapi jujur gue yang bukan gamer, yang oke, performance itu penting tapi not entirely a gamer, gue cuma peduli sama chipsetnya itu. Hal kedua dan ketiga lainnya yang tidak berhubungan dengan performance, yaitu kamera telefoto yang sekarang kepake banget kalau kita konser. Kemarin baru Coldplay, kita tunggu mungkin ke depannya nanti kalau nggak salah ada Ed Sheeran. Kita lihat kalau mau datang ke Indonesia jadi apa enggak, atau kita bawa untuk Taylor Swift di Singapura, who knows. Apakah bisa sebagus yang lainnya telefotonya. Dan yang terakhir desainnya ini, gue suka sih desainnya. Gue lagi suka putih, walaupun biasanya aman itu pakai hitam, tapi putihnya ini minimalis untuk desain M Sportnya dan bagus. Gue akan go through lagi. Satu hal, ini penting, kemarin ditanya di lunch, harganya akan berapa? Oke, harga memang akan selalu menjadi hal yang penting dalam smartphone manapun. Tapi gini, iQOO pengen nunjukin performance, partner dengan salah satu luxury cars yang ada yang mentingin performance, itu udah cocok banget. Itu satu hal menunjukkan bahwa handphone gue pokoknya performance-nya gak ada yang ngalahin, paling atas, ini flagship, dan partneringnya juga dengan luxury brand. Tapi di sisi satu halnya lagi, mereka juga mau bersaing harga. Kalau lo mau branding posisi lo di atas, harga itu adalah urutan kesekian. Paham gak? Menurut gue harus ada satu line lagi dari iQOO 12 yang menunjukkan positioning brandnya itu tetap di atas, yang kasarnya nggak peduli harga. Oke, 12-13 juta bisa untuk mass produknya yang bisa dijual ratusan atau ribuan devices, tapi misalnya keluarin 10 atau 50 devices isinya cuman iQOO 12 edisi spesial, mungkin bisa dijual 20 juta, 25 juta, tapi dengan hal yang something different, something yang entah itu the whole package luxury berhubungan dengan merchandise BMW lainnya, atau belakangnya menggunakan kulit, atau dengan desainernya M Sport, atau dengan desainernya BMW yang diciptakan cuma sedikit. Hal-hal seperti itu yang menunjukkan ini gue juga mau serius di flagship yang gak peduli harga, pasti ada yang beli. Tapi gue juga butuh volume dengan penjualan yang harganya 12-13 juta. Menurut gue seperti itu. Gitu. Nah, sekarang dari 5 hal tadi, menurut kalian mana yang paling menarik? Dan gue pengen tahu seberapa menariknya smartphone ini di channel gue gue pengen tahu kalian penasaran apa tentang iQOO 12. Kalau likes atau komennya cukup banyak, nunggu banget, gue akan sekali lagi bikin video ini review, dipakai main game, dipakai sehari-hari, kita lihat fotonya, kualitasnya, segala macam. Oke? Ramein kolom komentar, kalau menarik gue bikin video lagi, kalau enggak, it also says something. Sampai ketemu di video berikutnya, bye now, be nice.